Pak Dr. Eko selaku Ketua Panitia, sekaligus beliau Ketua Gugus Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di FBS, serta Bapak Ibu Ketua dan anggota Gugus, terkhusus juga Bapak Ibu peserta workshop publikasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat melalui media massa yang kami hormati. Dan juga apabila ada Bapak Ibu peserta dari luar FBS ataupun luar UNES, matur nuwun bila telah bergabung di dalam acara hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya, kita diberi nikmat sehat dan sempat untuk bisa hadir di dalam pertemuan workshop pada pagi hari ini. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya di dalam ikut serta hadir dalam workshop publikasi hasil penelitian dan pengabdian melalui media massa. Pertama, kami sampaikan bahwa salah satu bagian yang juga menjadi penting tugas kita dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi adalah selain pendidikan, pengajaran, ada juga pengabdian kepada masyarakat dan penelitian yang di dalamnya adalah mempublikasikan karya Ibu Bapak di berbagai macam media, baik itu jurnal ilmiah, baik itu publikasi dalam bentuk media massa. Untuk itu kami menyambut baik dan mengapresiasi atas diselenggarakannya workshop publikasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat ini melalui media massa. Yang kedua, Bapak Ibu, bahwa dari hasil monitoring sampai dengan 11 Juli 2021, alhamdulillah ada lebih kurang 12 publikasi artikel Bapak Ibu dosen FBS yang terpublish di jurnal Scopus. Kemudian ada lebih kurang 17 hak kekayaan intelektual, hak cipta dalam hal ini, yang sudah diterbitkan oleh Bapak Ibu dosen FBS. Dan juga ada lebih kurang 24 book chapter yang diproduksi oleh Bapak Ibu dosen FBS. Ini menunjukkan bahwa ada satu dinamisasi yang sangat bagus meskipun dalam situasi Nun Sewu pandemi COVID saat sekarang ini. Tentunya publikasi itu tidak kemudian berhenti, tetapi perlu kita support, kita dukung. Untuk itu Ibu Dekan, kami di tingkat fakultas memberikan satu support, khususnya dalam hal ini adalah workshop publikasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat melalui media massa. Di satu sisi, Bapak Ibu, izin matur, kita ketahui bahwa di dalam isian atau kontrak SKP ataupun BKD yang kemudian nanti juga menjadi bagian indikator kinerja dari Bapak Ibu dosen, salah satunya diantaranya adalah publikasi di artikel populer begitu ya, atau artikel ilmiah yang dipublikasikan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Kami meyakini bahwa Bapak Ibu sejatinya sudah sangat memahami hal ini. Tetapi insya Allah dengan hadirnya Mas Wawan dan Mas Saroni, ini bisa menjadi penyejuk dan penguat kami, termasuk saya, Mas Wawan dan Mas Saroni juga harus belajar, nyantrik, bagaimana untuk bisa membuat satu tulisan atau publikasi dari hasil penelitian dan pengabdian masyarakat. Berikutnya, Bapak Ibu, meskipun workshop ini dilakukan secara virtual atau secara daring karena situasi dan kondisi, Mas Wawan dan Mas Saroni, mudah-mudahan bisa memberikan satu pencerahan dan kemudian memberikan satu semangat kepada kami, Bapak Ibu dosen, untuk menulis atau membuatnya. Dan kami juga berharap bila nanti ada
tulisan Bapak Ibu dosen dari Fakultas Bahasa dan Seni khususnya, entah itu artikel populer ataupun tulisan lainnya, entah itu tulisan yang bersifat seni misalnya, berkenan Mas Saroni dan Mas Wawan selalu ingat bahwa oh ini Bapak Ibu dosen dari Fakultas Bahasa dan Seni. Harapannya Bapak Ibu dosen khususnya dari FBS ini turut mewarnai Mas Saroni dan Mas Wawan gagasan-gagasan cerdas beliau, gagasan-gagasan inisiatif dari Bapak Ibu dosen FBS yang luar biasa, yang menurut kami patut dan sangat layak untuk dipublikasikan di Suara Merdeka ataupun Kompas khususnya. Bapak Ibu, tentu terakhir kita sama-sama saling menjaga, saling mendoakan kesehatan kita dalam situasi seperti sekarang ini. Demikian yang bisa kami aturkan. Sekali lagi, terima kasih Pak Dr. Eko dan gugus penelitian pengabdian masyarakat beserta gugus Humas dan IT dan juga gugus yang ada di Fakultas Bahasa dan Seni yang telah menginisiasi kegiatan ini. Berikutnya kami sampaikan terima kasih pula kepada Bapak Ibu pengelola jurusan, Bapak Ibu dosen FBS, dan Bapak Ibu peserta yang dari luar FBS. Dan tentu kami juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Mas Wawan selaku Wakil Kepala Des Humaniora Harian Kompas dan Mas Saroni Asikin selaku Redaktur Pelaksana Harian Suara Merdeka. Mari kita bersama-sama membuka pertemuan workshop publikasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga kita senantiasa dalam limpahan dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada kealpaan atau kekhilafan, kami selaku pengelola fakultas, Ibu Dekan, para wakil dekan mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Dr. Tommy Yuniawan MHum. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini kita akan menyimak pemaparan dari dua narasumber yang istimewa, yaitu Bapak Saroni Asikin dan Bapak Aloysius Budi Kurniawan, yang akan dipimpin oleh Ibu Karina Hanum LSSA, merupakan anggota gugus penelitian dan pengabdian Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan acara kepada moderator. Terima kasih Mbak Nova. Apakah suara saya sudah bisa didengar jelas? Sudah, Ibu. Sudah. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan saya Karina Hanum. Saya bertugas sebagai moderator pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai acara, maka saya akan menginformasikan secara singkat bahwa pada sesi pertama itu adalah pemaparan oleh Bapak Aloysius Budi Kurniawan, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Saroni, dan sesi tanya jawab akan diadakan di akhir acara. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang sudah ingin menanyakan atau memiliki komentar ataupun pertanyaan, bisa antara menuliskan pada chat box atau di akhir acara bisa menggunakan fitur raise hand. Baik, tanpa panjang lebar, perkenankan saya untuk membacakan biodata pembicara pertama kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Aloysius Budi Kurniawan, yang lebih akrab disapa Mas Wawan. Selamat datang Mas Wawan. Beliau adalah Wakil Kepala Des Humaniora di Harian Kompas. Mas Wawan menyelesaikan studi S1 pada Fakultas Filsafat dan Teologi di Universitas Sanata Dharma, dan beliau mendapatkan beberapa penghargaan ataupun prestasi, antara lain jurnal juara 1 Lomba Jurnalistik PT Pelindo 3 tahun 2010, kemudian juara 1 penulisan Bank Bukopin tahun 2014, pemenang Adi Negoro, tim Harian Kompas tahun 2015. Beliau juga
memiliki beberapa pengalaman profesi berupa penugasan di dalam negeri di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, kemudian juga penugasan dinas di luar negeri seperti di United States, Jerman, Belgia, Belanda, Prancis, Italia, Vatikan, Jepang, Uni Emirat Arab, China, Hong Kong, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Timor Leste. Selain itu, beliau juga aktif pada organisasi meliputi Ketua Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, kemudian Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pers Yogyakarta, Sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas, Ketua Perkumpulan Karyawan Kompas, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Kepada Mas Wawan, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih sekali Mbak Karina atas waktunya. Salam kenal Bapak Ibu sekalian. Suara saya bisa didengar ya? Terdengar, Mas Wawan. Terima kasih sekali. Pak Tommy, matur nuwun sekali sudah diizinkan untuk sharing di sini bersama Bapak Ibu sekalian. Kalau melihat beberapa peserta, saya kira ada juga teman-teman dari luar. Ini ada teman saya dari Timor Leste, Mas Francisco Belo juga gabung. Semoga ada juga teman-teman lain dari luar UNES yang bisa gabung di sini. Kita nanti akan diskusi bersama, ngobrol ya. Baik, izinkan saya untuk men-share PPT. Oke, semoga sudah bisa dilihat bersama. Oke, terima kasih sekali waktunya. Ini sungguh menyenangkan sekali di tengah masa pandemi yang luar biasa ini. Saya nggak kemana-mana ini, Mas. Saya di rumah aja ini berhari-hari. Dan di Jakarta kasusnya sangat luar biasa. Jadi setiap hari kita mendengarkan pengumuman orang meninggal dunia ini dari tua-tua mushola dan masjid ini. Ini di kompleks saya ada 3 orang yang meninggal. Aduh, ngeri. Tapi kita harus tetap berpengharapan dan semangat ya Bapak Ibu sekalian. Ada cerita dari kawan-kawan dosen di beberapa universitas bahwa di masa pandemi ini justru produksi jurnal itu meningkat pesat. Mohon izin. Ya, produksi dan karya-karya jurnal itu meningkat pesat karena kita dipaksa untuk duduk di meja dan kemudian menyusun kembali data-data dan juga hasil penelitian, riset, dan kemudian mempublishnya di jurnal gitu. Dan saya kira ini kultur yang baik dan kita harus melanjutkannya ke depan. Baik, untuk kali ini saya diberi tugas untuk sharing soal publikasi hasil riset di media massa ya. Setahu saya dan juga apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu sekalian mungkin ya, ada 2 strategi publikasi ya di media massa ya. Yang pertama, publikasi ke media, dalam artian Bapak Ibu sekalian sebagai pengajar, sebagai edukator gitu bisa langsung memaparkan hasil riset kepada teman-teman jurnalis ataupun baik melalui penyebaran press release maupun melalui wawancara langsung ya. Kalau sekarang ya via Zoom ya. Jadi via Zoom atau telepon atau video call gitu karena demi keamanan ya. Jadi kita bisa menyampaikan langsung kepada media dan media yang akan menyusunnya menjadi laporan-laporan jurnalistik itu. Yang kedua adalah menulis di media massa. Jadi Bapak Ibu sendiri yang nantinya menyusun hasil-hasil menyusun publikasi dari hasil riset dan penelitian, kemudian menuliskannya menjadi bentuk-bentuk esai ataupun opini ya di media. Ini prosesnya ada 2 itu ya. Sebenarnya ada 2 strategi yang bisa diambil ya. Keduanya membutuhkan persiapan menulis. Jadi bahkan ketika hasil riset dan juga penelitian itu disampaikan melalui rilis pun kita harus menyiapkan rilis yang sesempurna mungkin.
Jadi semuanya mengandaikan kita harus menyiapkan produk tulisan yang baik ya. Juga termasuk ketika kita menyusun artikel opini di media. Nah, yang kedua ini prosesnya lebih membutuhkan effort ya. Karena apa? Karena kita harus bersaing dengan ribuan tulisan dari para dosen, para peneliti, para akademisi lain dari universitas lain, dan juga dari institusi lembaga lain, LSM, lembaga kementerian maupun organisasi lainnya, yang juga punya minat yang sama untuk menulis di laman-laman opini media. Sekarang platformnya bisa macam-macam, jadi bisa dicetak, bisa di online gitu, termasuk juga di elektronik melalui radio ataupun televisi. Nah, kembali ke strategi yang pertama tadi, yang melalui press release ya. Press release yang lengkap dan jelas itu sangat dinantikan wartawan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di acara-acara besar, pasti wartawan akan datang ke panitia dan tanya, ada rilisnya enggak Pak? Ada rilis dari penyelenggara acara enggak ya? Pasti itu, pasti. Jadi kalau melihat kultur media di Indonesia ya, pengalaman saya tugas di beberapa kota, press release itu sangat dinanti oleh wartawan. Dan juga ada kecenderungan, ini jujur saja nih, kondisi wartawan kita tuh banyak yang masih malas ya untuk memproduksi sendiri tulisan, menyusun sendiri tulisan. Jadi mereka rata-rata masih mengandalkan bahan dari penyelenggara acara. Press ini sendiri harus disiapkan dengan secara serius ya, karena yang pertama ini menjadi pernyataan resmi dari institusi dan harus memerlukan persetujuan dari pimpinan, karena ini adalah pernyataan secara kelembagaan, maka wajib pimpinan mengetahui. Yang kedua adalah press release menjadi penentu utama keberhasilan diseminasi publikasi. Karena seperti dikatakan pepatah bahwa kata-kata itu akan hilang ya, akan lenyap. Dia akan terbang, tetapi tulisan itu akan tetap. Ya, tulisan itu akan menjadi dokumentasi yang akan berguna bagi kapanpun gitu. Lalu kemudian seringkali rilis itu banyak dikutip mentah-mentah oleh media. Nah, Bapak Ibu bisa melihat sendiri di beberapa media, di media online misalnya juga di media cetak sebenarnya ya. Kalau ada acara besar bareng itu ada beberapa kata-kata di tulisan yang hampir sama. Karena apa? Yaitu karena diambil dari rilis itu. Maka rilis yang baik dan rapi dan lengkap itu pasti akan ditulis ulang, dikutip ulang ya oleh media. Dan yang terakhir, rilis menjadi bukti jika suatu saat nanti muncul sengketa pemberitaan. Maka ketika ini kok ternyata beda ya hasil tulisannya dengan apa yang sudah kami paparkan, ada bukti dari lembaga atau organisasi yang mempublikasi ketika suatu saat ada sesuatu masalah sengketa. Ini nanti urusannya ke Dewan Pers karena soal pemberitaannya. Lalu kemudian di tengah masa pandemi, Bapak Ibu sekalian sebagai akademisi itu sebaiknya membangun jaringan untuk menentukan dampak publikasi dari hasil-hasil riset kita gitu. Ketika kita punya jaringan ya, di setiap media siapa yang bisa dihubungi, yang bisa di-share info gitu. Juga alamat email apa yang bisa di-share, maka kita akan langsung bisa memaparkan hasil publikasi kita gitu. Dan saya kira penting kita memiliki database jurnalis dari berbagai platform media ya. Karena bagaimanapun media arus utama itu menjadi sarana publikasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Mengapa saya bilang demikian? Karena kerja-kerja jurnalistik itu dijalankan di dalam
tahapan-tahapan yang sangat rigid ya. Proses kerja redaksional itu kan dipertanggungjawabkan oleh banyak pihak, mulai dari penulis, kemudian editor, kemudian ada penyelas bahasa, ada sunting, baru kemudian oleh pemimpin redaksinya. Ketika bahkan tulisan dari luar pun juga akan diteliti demikian. Jadi ketika ada masalah ke depan itu, siapa yang bisa menyelesaikan jelas melalui Dewan Pers kalau ada persoalan. Tetapi ketika tulisan-tulisan itu kita share di media sosial, maka yang bertanggung jawab ya yang men-share itu sendiri, dan langkah-langkah redaksional, pertanggungjawaban redaksional itu ya pada penulis itu sendiri, jadi resikonya lebih besar. Maka ketika kita menggunakan media arus utama, media mainstream, maka sebenarnya di situ risiko secara legal itu paling tidak ada jalan untuk mempertanggungjawabkannya, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Saya kira Mas Francisco dari Timor Leste juga sangat paham ini karena beliau itu di Dewan Pers Timor Leste. Lalu kemudian yang kedua, peran kru media sosial menjadi sangat penting di era sekarang ya untuk mempublikasikan hasil riset secara langsung kepada publik, selain melalui media arus utama ya. Jadi bisa ada dua strategi juga yang bisa dilakukan. Pertama bisa melalui media arus utama yang lalu kemudian melalui media sosial yang dimiliki oleh kampus-kampus. Dan sekarang kru media sosial itu dimanapun di perusahaan-perusahaan itu menjadi kru yang sangat vital ya. Di situ ada tim tim multimedianya, ada juga yang pihak yang menyusun pernyataan-pernyataan yang resmi dari perusahaan, lalu kemudian disusun di dalam bentuk infografik, di dalam bentuk video, di dalam bentuk berbagai macam platform ya, entah nanti diseminasikan melalui Facebook, melalui Instagram, melalui Twitter, link dan sebagainya. Sekarang menjadi sangat vital kru media sosial. Lalu seperti yang saya katakan di awal tadi, kita juga bisa mempublikasikan sendiri hasil riset ya melalui dengan cara menulis sendiri. Ini proses yang tentu tidak mudah karena menulis di media massa itu gayanya beda ya dengan ketika kita menulis di jurnal. Dan saya beberapa tahun lalu saya juga memberikan pelatihan kepada para kepala balai arkeologi se-Indonesia. Pada kesempatan itu mereka kebanyakan itu pengen ikut karena karena pengen mendapatkan kum ya lalu kemudian ikut itu, dan saya memberikan masukan ke mereka bahwa kalau tujuan awalnya itu kemungkinan besar Bapak Ibu akan sulit menjalankannya. Karena ini harus menulis itu adalah minat, jadi yang pertama dipegang adalah minat dulu. Jadi ketika itu belum kita pegang lalu kita memaksakan diri untuk menulis, maka akan sangat sulit karena ini proses menulis itu membutuhkan waktu yang tidak cepat ya. Nah, itu seperti saya katakan tadi, menulis ini bukan keterampilan yang instan ya. Saya dulu waktu menjadi wartawan awal tahun 2007, setiap hari selama 6 bulan kami diwajibkan untuk membaca koran setiap hari, dan setiap hari kita diminta untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ada di penulisan di koran. Jadi dengan demikian kita terpaksa untuk harus membaca dengan teliti. Dan itu kita lakukan selama 6 bulan ketika di pelatihan di kampus. Istilahnya kampus ya, ada diklat di Kompas itu. Selama setahun 6 bulan kita di dalam kelas, lalu kemudian 6 bulan kita disebar di daerah-daerah dengan sistem mentoring. Jadi ketika kita setiap hari terbiasa membaca, disiplin membaca, maka maka kebiasaan untuk menarasikan gagasan dengan secara runtut itu akan perlahan-lahan terbangun.
Jadi kita juga yang selain membaca juga harus rutin berlatih menulis, terutama untuk tulisan-tulisan yang populer ya, tulisan ilmiah tetapi yang populer. Lalu kemudian tentu saja tidak putus asa untuk mengirim tulisan ke media. Banyak teman bercerita untuk bisa tembus menulis di Opini Kompas itu mereka harus menulis bahkan sampai 50 kali mengirimkan ya. Ya dia ngirim terus gitu sampai kadang-kala juga sampai putus asa juga, nggak jelas ini Kompas ini maunya apa sih gitu. Tapi ketika kita terus-menerus berusaha dan belajar, lalu kemudian editor di Opini juga akan melihat, wah ini konsistensinya luar biasa ini Bapak ini atau Mbak ini atau Mas ini. Dan karena belum belajar terus-menerus, berlatih terus-menerus, maka tulisannya juga akan semakin bagus dan akhirnya bisa tembus setelah 50 kali, setelah 70 kali, bahkan setelah 60 kali gitu. Karena saingannya banyak sekali yang masuk setiap hari, ratusan sampai bahkan dulu sampai ribuan ya. Tapi itu adalah seni untuk menyusun gagasan, dan itu menarik untuk setiap hari kita latih. Lalu kemudian belajar menangkap fenomena-fenomena aktual sebagai pijakan awal penulisan. Jadi kalau Bapak Ibu mengamati tulisan-tulisan di Opini itu pasti ada beberapa bagian yang berusaha mencantolkan ya, mengkaitkan dengan fenomena-fenomena yang aktual. Jadi boleh jadi gagasan atau teori yang kita sampaikan adalah teori yang lama, tetapi kemudian dikaitkan dengan kekinian. Juga mungkin dari hasil penelitian Bapak Ibu sekalian, misalnya Bapak Ibu sekalian meneliti soal fenomena seni ya, fenomena seni misalnya ada tradisi wayang kedu yang hampir punah yang berada di sekitar kawasan Temanggung, Wonosobo misalnya. Lalu kemudian dikaitkan dengan fenomena sekarang seperti apa, misalnya di tengah pandemi ini bagaimana mereka berusaha tetap menghidupi tradisi yang hampir punah itu misalnya. Beberapa sekitar 2-3 bulan lalu saya pernah ada penjurian bersama Kementerian Pendidikan Kebudayaan soal lomba cerita budaya. Salah satu yang juara adalah para pelestari wayang kedu di Temanggung, keluarga dalang ya. Menarik sekali videonya. Lalu kemudian seperti tadi saya sampaikan, menulis bukan sekedar untuk mencari atau mencapai angka kredit atau kum ya. Karena ini adalah gerak yang sebenarnya bisa kita latih terus-menerus, dan ketika kita pertama kali sudah bisa tembus, maka saya yakin Bapak Ibu sekalian pasti akan senang dan akan gemar untuk terus menulis, dan itu akan sangat berguna, efeknya banyak banget. Pertama, Bapak Ibu sekalian, gagasannya bisa dilihat, bisa dimengerti oleh banyak orang. Yang kedua, akan dikenal juga banyak orang. Dan yang ketiga, menjadi dokumentasi kita. Ketika 1, 2, 3 tulisan terkumpul sampai dengan 10, sampai dengan 20, nanti kita rangkum menjadi sebuah buku, maka akan ada lagi produk baru dari tulisan-tulisan kita. Dan itu ketika menjadi buku, kita akan membedahnya, akan banyak orang yang ikut mendiskusikannya ya, dan itu akan menjadi impact yang luar biasa. Bapak Ibu juga akan diundang menjadi pembicara dimanapun ya, di dalam maupun luar negeri ya, untuk sebuah gagasan tertentu, untuk tema tertentu, dan jaringannya akan terbentuk itu ketika Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa menulis. Itu otomatis. Maka dari itu, dosen peneliti itu sangat berpeluang besar untuk menjadi penulis. Karena apa? Karena pertama, dosen, pengajar, dan peneliti itu terbiasa membaca dan menulis. Sudah menjadi kebiasaannya. Bagaimana bisa mengajar kalau kita tidak membaca maupun menulis. Baik paper, diklat, presentasi, makalah, hasil riset, buku, dan sebagainya. Lalu, Bapak Ibu sekalian, Mbak Mas sekalian juga memiliki akses data dan referensi yang lengkap. Ya.
kita bisa ke perpustakaan kapanpun. Nah, di kampus pasti sangat lengkap ya buku-bukunya, referensinya gitu. Sebentar, Dek. Ya. Lalu yang ketiga adalah menguasai ilmu. Menguasai ilmu sebagai seorang pengajar tentu mendalami ilmu tertentu yang secara spesifik ya. Kemudian memantau perkembangan keilmuan dari masa ke masa. Nah, ini penting. Ini tentu tidak akan dipunyai keahlian itu tidak akan dipunyai oleh bahkan wartawan pun. Karena apa? Karena wartawan kan banyak yang dibahas ya, dan wartawan itu lucu Bapak Ibu sekalian. Dia tahu banyak hal tapi cuma sedikit-sedikit. Tidak seperti Bapak Ibu sekalian ya. Mengendalami satu isu dan itu pasti sangat kepakarannya itu diuji di situ ya, mendalami dengan sangat serius. Kemudian bagaimana membuat publikasi hasil riset di media massa ya. Pertama, tentu tulisan yang akan terbit di media massa adalah tulisan yang unik ya, unik, lalu kemudian sesuatu hal yang mungkin baru, ada kebaruan, dan sesuatu yang reflektif ya, yang bisa menjelaskan situasi ya, situasi dan menawarkan suatu terobosan baru. Ini salah satu, ini contoh tulisan saja nih, atau tulisan beberapa yang pernah saya buat di media, di Kompas. Misalnya ini tentang fenomena pemanfaatan kawasan sekitar candi untuk tempat konser. Beberapa waktu lalu akan ada konser besar di Kompleks Candi Prambanan. Grup band rock internasional Dream Theater mau pentas di dekat Candi Prambanan, bahkan di dalam kompleks yang mendekati kawasan intinya. Lalu saya diskusi dengan Ketua Umum Ikatan Ahli Arkeologi waktu itu, Ibu Hibin ya, dosen di UI. Lalu kita sharing bahwa ini membahayakan ini Mas, jadi konser musik rock lalu dengan penonton yang banyak itu di kompleks candi yang membutuhkan perawatan luar biasa. Ketika ada getaran-getaran dari suara sound system yang luar biasa, maka itu akan membahayakan struktur candi yang ada. Dan setelah diteliti memang menurut penelitian dari kawan-kawan Balai Konservasi Borobudur memang dalam tataran tertentu volume suara tertentu akan merusak struktur candi yang ada di sana gitu. Lalu kemudian setelah kita menurunkan beberapa partikel ya, lalu kemudian pihak penyelenggara waktu itu langsung memindahkan konser ke Stadion Gredoksono. Tentu mungkin penyelenggara juga misum apa ya, mengumpat ya, ini gimana ini Kompas bikin rugi kita aja sebagai penyelenggara ya. Intinya adalah bahwa di media massa itu menjadi wahana bersama untuk kita memberikan pembelajaran kepada publik juga. Mungkin melalui tulisan Bapak Ibu sekalian juga bisa melakukan itu. Jadi sesuatu yang penting untuk disampaikan ke publik itu bisa kita sampaikan di media massa. Lalu berikutnya, ini saya kira hal yang sangat penting bagi kita bersama dalam mempublikasikan hasil riset di media. Pertama, kita mesti membumikan bahasa-bahasa ilmiah kita. Tentu cara membahasakannya ketika di jurnal dengan di media beda, karena di media adalah yang menikmati adalah masyarakat pada umumnya. Jadi bukan segmen tertentu, sehingga bahasanya perlu disederhanakan. Pertama, menghindari istilah-istilah yang terlampau sulit ya dan terlampau teknis. Yang kedua, menjelaskannya dengan sederhana. Sederhana tidak berarti tidak berarti rendah, tidak berarti kurang bernilai, tapi mungkin siapapun bisa memahaminya dengan mudah, gitu, langsung masuk ke pemahaman mereka. Lalu menggunakan narasi yang enak dan ringan. Saya hanya menyampaikan salah satu contoh. Ini contoh. Sebenarnya ini adalah
Ini hasil liputan saya waktu di Lembah Bada di Sulawesi, sana di pelosok, bersama para peneliti dari Jepang dan juga kawan-kawan Museum Tekstil dan Keramik Jakarta. Ini yang baju putih ini adalah seorang Profesor Sakamura dari Jepang. Kita ke sana meneliti tentang tradisi membuat baju dari kulit kayu. Jadi di sana masih ada warga masyarakat yang punya kebiasaan itu membuat baju dari kulit kayu dengan cara ini kulit kayu tertentu diambil kemudian ditumbuk-tumbuk menggunakan peboba, ini batu ini apa sih pemukulnya, ini kayu yang berat gitu dan juga batu, lalu menjadi lembaran-lembaran seperti kain. Yang ini dari kulit kayu. Jadi saya membuat judulnya adalah Persaudaraan di Atas Daun Pisang. Karena apa? Karena ketika ada siapapun pendatang dari luar, ketika masuk ke kampung itu, mereka akan disambut dengan makan bersama, namanya modulu-modulu. Makanya di atas daun pisang. Ini menyenangkan sekali. Lalu kemudian nanti ada tulisan kedua yang menjelaskan soal tradisi batu di sana. Lalu kemudian dari dalam proses menulis di media, kita mungkin memulai dari ini ya, dari membuat judul. Ya, pada mulanya adalah judul. Mengapa judul penting? Karena ini adalah menjadi penggoda ya, teaser bagi pembaca. Ketika judulnya itu menarik, langsung menohok, pasti pembaca lalu kemudian tertarik untuk masuk ke dalam tulisan. Memberikan janji kepada pembaca. Jadi judul menjadi promissory note kepada pembaca. Dari sinilah pembaca akan menentukan untuk terus membaca tulisan atau pindah ke tulisan lainnya. Setelah membaca judul, biasanya pembaca langsung melihat lead berita ya, yang di bagian paling atas, yang kemudian menjadi semacam ringkasan dari seluruh berita yang kita atau tulisan yang kita buat. Ini contoh judul opini di Kompas hari kemarin ya, jebakan pinjaman daring. Jadi orang langsung, oh ya, masalah sekarang kita adalah pinjaman online. Ini karena bahasanya dibakukan menjadi pinjaman daring. Tapi orang langsung bahwa ini adalah kita akan ngomong soal pinjaman online yang sekarang banyak menjerat masyarakat dengan bunganya yang sangat luar biasa. Kemudian ada juga salah satu contoh dari Profesor Safi Ma'arif ya kemarin. Ini judulnya Berirama ya, ada kalau bahasa Jawa ada dongdingnya. Krisis politik dan bendera hitam di negeri jiran. Jadi orang langsung membaca judulnya itu langsung tertarik dan senang. Juga yang kedua ini soal koperasi perempuan. Mengapa koperasi harus perempuan? Nah, orang langsung apa sih maksudnya? Ini karena kemarin bertepatan dengan Hari Koperasi ya. Kemudian tadi seperti saya katakan, mengapa judul penting? Ada penelitian dari Donald Murray di bukunya Writing for Your Readers, bahwa 3 detik pertama saat membaca itu menentukan keputusan dari orang untuk membaca sebuah tulisan, membaca sebuah berita. Juga ada penelitian dari iTrack yang digelar oleh Poynter's Institute of Media Studies bahwa orang itu ternyata hanya membaca sekilas saja. Jadi bahkan lead pun kadang tidak dibaca kalau itu tidak menarik. Dan saya kira itu juga berlaku untuk platform-platform tulisan di media online juga. Oleh karena itu judul yang ideal itu sebenarnya yang pertama itu singkat. Singkat karena di media itu kalau dicetak ya ada keterbatasan space. Jadi kita harus baru benar-benar memilih kata-kata yang pas, singkat, memikat, menukik langsung pada perkara, lalu membuat penasaran pembaca, tetapi tidak menipu pembaca, ya, tidak provokatif dan juga tidak fokus. Untuk media online sebenarnya judul bisa lebih bebas ya, bisa lebih panjang. Cuma sebaiknya membuat judul
Jangan sampai lalu seperti kita membuat ringkasan dari tulisan, jadi orang membaca judulnya lalu udah selesai. Ada banyak tuh contoh-contoh tulisan sudah menjadi kalimat lengkap dan saya kira orang membaca judulnya lalu udah malas untuk melihat badan beritanya. Saya kira tidak harus seperti itu ya. Kita mencoba membuat judul yang singkat tetapi membuat orang masih tertarik untuk melihat badan beritanya. Ini tulisan yang saya buat di Lembah Bada tadi, tulisan keduanya. Ini serial, tulisan feature, sensasi The Flintstones di Lembah Bada. Mengapa saya sebut The Flintstones? Karena di sana masih muncul tradisi untuk menggunakan batu-batu dan juga masih ditemukan ini menhir Palindo, jadi batu-batu berukuran besar di sana. Padahal di sana di Lore Selatan Kabupaten Poso itu tidak ada gunung berapi. Dari mana batu-batu besar itu muncul? Itu masih misteri sampai sekarang. Karena bahkan sungai-sungainya pun batunya kecil-kecil. Jadi kenapa bisa muncul batu-batu gede? Nah, ini maka saya bikin judul, saya membayangkan di sana itu seperti di film Flintstone ya. Kemudian ini salah satu contoh tulisan berbasis riset ya. Saya bersama para arkeolog datang ke pelosok Kalimantan, terutama di sekitar kawasan Sangkulirang Mangkalihat dari Kalimantan Timur, perbatasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, bahkan sampai dengan ujung Kalimantan Timur ya. Di sana ditemukan banyak lukisan-lukisan cadas tua di gua-gua ya, di pelosok. Kalau menuju ke gua ini harus perjalanannya ada yang cuma 4 jam, ada yang sampai 14 jam, macam-macam. Tapi intinya bahwa para peneliti akhirnya menemukan bahwa lukisan-lukisan gambar cadas di kalau ini yang di kawasan Maros Pangkep ya, tapi ada juga tulisan lain yang di Kalimantan. Kalau ini tulisan ini konteksnya yang di Maros Pangkep Sulawesi. Yang di Maros dan Pangkep ini diteliti oleh para teman-teman dari Griffith dan juga Universitas Wollongong bersama dengan para arkeolog dari Puslit Arkenas, dan ditemukan bahwa usia lukisan gambar cadasnya itu lebih tua dari lukisan yang pernah ditemukan di Spanyol. Di Spanyol itu 40.800 tahun. Lalu kemudian di sini 44.000, lebih tua. Dan ini tulisan sebenarnya awalnya tulisan di jurnal, di Nature ya, jurnal Nature. Lalu kemudian biasanya kalau ada publikasi di jurnal ada semacam embargo, jadi tidak disiarkan dulu di media, tetapi kita udah janjian nih dengan para peneliti untuk menyiarkannya pada tanggal berapa, biasanya sehari setelah terbit di Nature. Dan ini kita tulis sehari setelah terbit di Nature. Dan ada kesempatan untuk wawancara langsung dengan para penelitinya. Jadi kita bisa mendalami lebih lanjut, tidak sekedar dari tulisan di jurnal, tapi dari wartawannya bisa mendalami lebih lanjut ya. Kemudian berikutnya pada saat menulis apapun ya, ini wajib ini bagi para penulis ini selalu membuka kamus besar bahasa Indonesia. Jadi kadang-kadang kita menulis itu tangan otomatis menulis ya, sepertinya benar, tapi ketika kita cek ulang di KBBI ternyata salah. Ada banyak sekali kata-kata ya tidak baku yang kadang otomatis kita tulis, tetapi kita tidak sadar bahwa itu salah. Selain membuat tulisan, saya juga mau mengajak Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau waktunya habis saya dikasih tahu ya, Mbak ya. Karena kita juga menulis di media online, kalau dicetak mungkin plus foto itu kurang ada tempat ya. Biasanya hanya tulisan doang di opini. Tapi kalau di media online kita bisa melengkapinya dengan foto jurnalistik ya. Mengapa disebut foto jurnalistik? Karena foto yang melengkapi dari tulisan Bapak Ibu sekalian itu harus foto yang informatif, tidak kelebihan dan kurang data, memuat pesan dan memberikan konteks yang jelas.
Kemudian, nah ini salah satu foto bersejarah ya, foto bersejarah yang belum ada captionnya ya, belum ada keterangan fotonya. Mungkin kalau orang melihat ini akan sekedar melihat, oh ini apa, jejak di atas abu ya gitu, atau ini apa ini, orang atau mungkin nggak jelas apa ini apa ya. Tapi kemudian ketika dilengkapi dengan keterangan, ternyata ini adalah jejak kaki manusia pertama di bulan. Ya, di foto kakinya Edwin Aldrin menggunakan kamera apa, lalu dulu kemudian ini menjadi jejak kaki manusia pertama di bulan. Ini tahun 69 ya, difoto oleh Armstrong. Maka foto-foto yang dimuat di media-media mainstream, media massa, itu wajib memuat caption atau narasi singkat minimal itu yang 3W ya, what, where, when. Jadi karena ini penting sekali untuk dokumentasi dan juga memberikan penjelasan kepada pembaca. Mengapa butuh keterangan foto? Pertama, agar tidak menimbulkan salah penafsiran bagi pembaca. Yang kedua, pesannya sampai dan menjadi dokumentasi jalan. Saya kira ini juga bisa diterapkan pada Bapak Ibu di tulisan-tulisan dan jurnal Bapak Ibu sekalian, bahwa fotonya ketika ada pelengkapan foto juga harus dilengkapi dengan unsur-unsur itu, karena ini menjadi dokumentasi. Kemudian ini salah satu foto yang masuk yang memuat 3 unsur tadi. Ini foto yang saya buat di Roma ketika Paus Fransiskus memberikan wejangan kepada seluruh peziarah dari berbagai penjuru dunia. Di mana tempatnya? Dari pintu jendela gedung Palazzo Apostolico, Vatikan. Waktunya kapan? Jumat 29 Juni 2018. Jadi ini kapanpun ketika saya membuka foto ini pasti akan muncul metadata ini gitu. Karena metadata itu sudah melengkap menjadi include dalam foto itu ketika kita memasukkannya. Lalu foto apapun ketika kita tidak memberikan keterangan maka akan menjadi sampah, karena kita sulit akan menelusurinya, ini kapan, ini tentang apa. Hanya kita mengingat-ingat saja, dan ingatan kita akan terbatas gitu. Jadi keterangan foto itu menjadi sangat penting. Baik, mungkin itu dulu dari saya. Nanti kita bisa menyambung di dalam diskusi. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menulis dengan hati, jadi supaya kebiasaan kita menulis itu benar-benar muncul dari minat, dari hati kita, dari keinginan yang dari lubuk hati lah. Itu pasti akan lebih menyenangkan daripada kita menulis karena kita ngejar gum atau apa gitu. Baik, dan pada akhirnya jurnalisme atau kebiasaan menulis ya, ini bukan jurnalisme dalam hal pers saja ya, tetapi bahwa kultur untuk membuat sebuah dokumentasi narasi dari karya-karya kita, dari hasil kita adalah pekerjaan kaki. Jadi Bapak Ibu dimanapun melakukan penelitian sebaiknya membuat tulisan, karena itu akan menjadi catatan yang sangat penting ke depan. Ini beberapa tugas saya di luar. Kadang saya juga menulis sebagai tugas harian aja, tapi saya sebenarnya pengen menulis di luar itu juga, sebagai novel atau cerpen gitu. Sayang kan kita kemana-mana tapi tidak ada tulisan. Dan matur nuwun. Ini salam saya dari Italia. Saya pendukung Asuri soalnya, kemarin menang. Terima kasih sekali. Selamat pagi dan salam sehat selalu buat Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Mas Wawan atas paparannya. Sangat menarik dan fruitful sekali untuk kita sebagai dosen dan peneliti maupun sebagai penulis. Saya menggarisbawahi bagaimana pertama kedudukan press release itu sangat penting, kemudian bagaimana kita memilih platform, karena platform yang kita pilih itu memberikan dampak yang bermacam-macam seperti itu. Apakah itu akan ditulis di media massa ataupun media elektronik maupun media sosial. Kemudian bagaimana kita bisa secara keseluruhan adalah menulis dengan menikmati proses penulisan itu tersebut. Dan mungkin sebagai dosen saya relate kepada diri saya sendiri ketika saya diminta untuk menulis,
keberadaan sosok akademik atau realem akademik ini kan masih tetap menempel pada diri kita. Tapi bagaimana sebenarnya menulis itu merupakan selain minat juga mungkin bisa menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Menyalurkan apa yang kita pikirkan selama sehari, kemudian membuat jurnal dan lain sebagainya. Sangat saya memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Mas Wawan atas paparannya. Kemudian bagi Bapak dan Ibu yang saya hormati, jika terdapat pertanyaan, untuk saat ini bisa menggunakan fitur chat box terlebih dahulu untuk nantinya saya bacakan di akhir sesi. Kemudian tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita sambut narasumber kita yang kedua, Bapak Saroni Asikin. Beliau adalah redaktur pelaksana di Harian Suara Merdeka. Bapak Saroni merupakan alumni dari UNES, waktu itu masih IKIP, pendidikan bahasa Prancis. Kemudian beliau mendapatkan penghargaan berupa Prasidatama Balai Bahasa Jawa Tengah untuk kategori novel, yaitu novel berjudul Gandayomi. Kemudian untuk pengalaman profesi, Bapak Saroni telah mendapatkan berbagai pengalaman event politik dan kesenian, baik di dalam dan luar negeri. Untuk Bapak Saroni, waktu dan tempat saya persilahkan untuk 30 menit, kurang lebih 30 menit ke depan. Terima kasih, dan perkenankan saya untuk share screen. Mama, apa tuh? Ada apa tuh, Mas? Terima kasih, Mbak Karina. Suara saya bagaimana ya? Cukup Sudah jelas? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya bagaimana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Soalnya salamnya tidak ada respon, langsung mungkin pergi ke Amerika dulu. Ya, saya doakan kita semua sehat, dan meskipun tadi sudah diajak untuk berdoa, saya ajak kita juga di sini untuk berdoa secara lebih luas agar pandemi ini segera berakhir, dan yang sedang terpapar segera disembuhkan, dan yang belum terpapar semoga tidak pernah terpapar. Silakan 1 menitan berdoa. Ya, terima kasih. Untuk pandemi ini saya lebih suka memakai kata saat atau pada saat, bukan masa, karena masa terlalu panjang ya. Itu sebagai doa. Jadi di Suara Merdeka juga saya berusaha meminta teman-teman ketika menulis itu memakai kata saat, jadi bukan masa, karena masa nanti terlalu panjang ini bentuknya. Kita sering latah ini, banyak sekali orang mengatakannya masa-masa, meskipun benar, tetapi itu ada semacam doa agar jadi masa pandemi yang panjang. Kalau saya lebih suka saat, jadi saat itu bisa sesaat. Oke, saya perlu menyapa dulu, ini banyak sekali yang sudah saya kenal secara personal ya, dan mungkin tidak bisa saya sebut semuanya. Dan ini kalau topiknya adalah mempublikasi penelitian dan pengabdian ya di media massa, ini sudah banyak yang melakukannya, harusnya menjadi pemateri atau materi tambahan ini. Ada Mbak Santi, Mbak Puji Astuti, bahasa Inggris ya Mbak, dari sastra Inggris. Ada pendidikan bahasa Inggris, Mas Saroni. Pendidikan bahasa Inggris. Ada Mbak Ibu, saya biasanya nyebutnya Ibu Kurota Ayu Naina. Lalu ada cerpenis kita Pak Hari Bakti, masih tadi saya melihat ada Pak Hari Bakti, masih ada. Shalom Pak Hari Bakti. Selamat pagi Mas Saroni. Salam sehat selalu. Terima kasih. Ada Mas Asep, ini Mas Asep juga sering, tapi belakangan mungkin terlalu sibuk, tidak lagi menulis lama sekali. Ada Mas Asep PYU, ada Kiai Badrus ini ya. Dan khusus untuk Mas Wawan, saya diberitahu teman ini, Mas Wawan itu lebih sering dipanggil Romo, jadi saya juga belum menyapa
Romo Wawan atau Romo Aloysius Budi Kurniawan. Siap, Shalom Mas Romo. Roni. Siap, Mas Roni. Ya. Materinya sudah bisa atau saya ya yang membuat screenshot tangkapan layar. Oke. Baik. Sebagian besar materi yang akan saya paparkan ini sudah disampaikan oleh Mas Wawan. Jadi agak enteng ini saya ini ya. Agak enteng materinya. Tetapi mungkin nanti ada perulangan, menurut saya lebih bagus ya, karena sebuah pengetahuan kalau diulang-ulang mungkin jadi makjleb di hati, nanti di pikiran. Yang pertama saya perlu menegaskan dulu mengenai istilah media massa, karena sesuai topik ini ada kata media massa. Ada konsep atau pengertian tradisional mengenai media massa itu adalah sarana publikasi yang berkaitan dengan jurnalistik. Jadi yang disebut media massa itu apapun yang dipublikasikan dalam konteks bidang jurnalistik. Itu makna lama mungkin. Kemudian karena saya waktu itu masih yakin dengan makna itu, ketika muncul istilah media sosial, itu saya protes keras, terutama untuk tim di tempat saya di Suara Merdeka. Kebetulan waktu itu saya koordinator bahasa, saya memfatwakan untuk memakai kata jejaring sosial, karena kata media sosial itu terjemahan dari sosial media dalam bahasa Inggris yang tidak tepat ketika diterapkan di Indonesia. Karena Indonesia sudah punya kata mass media atau media massa, sudah ada kata media massa, karena di dalam massa ada sosial. Berarti kalau media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook dan sebagainya difungsikan dengan fungsi jurnalistik, bahaya. Makanya saat itu saya sempat memiliki pendapat untuk memakai lebih baik memakai kata jejaring sosial. Itu pun jarang yang mau memakai. Akhirnya sesuai perkembangan, nah ini kebetulan banyak orang bahasa, jadi bahasa juga berkembang. Akhirnya saya menyerah, dan kata media massa ini, media massa artinya media sosial pun sebenarnya menjadi media massa. Maka sekarang yang jurnalistik, saya lebih suka memakai istilah media jurnalistik. Nah, media jurnalistik pun memiliki banyak istilah seperti media mainstream, media arus utama sempat disinggung oleh Mas Wawan ya, lalu ada media konvensional. Nah ini masih ada perdebatan terus tentang yang disebut konvensional yang bagaimana, yang digital artinya perbedaan dengan digital. Tapi saya tidak membicarakan itu. Mungkin di antara Anda nanti ada yang tertarik meneliti penggunaan istilah komunikasi yang berkembang belakangan ya. Tiba-tiba muncul kata halu dan sebagainya. Nah, jadi dalam konteks ini yang disebut media massa, maka media sosial pun bisa dimasukkan. Dalam konteks berkaitan dengan penelitian akademik, maka yang disebut media massa dalam kesempatan ini saya anggap sesuatu yang di luar medium publikasi akademik seperti jurnal, kertas kerja, lebih banyak jurnal ya, lebih banyak publikasinya bentuknya jurnal, atau yang lebih terus seperti tesis, skripsi dan disertasi. Nah ini kita bicarakan bahwa Anda bisa mempublikasikan atau menulis hasil penelitian dan pengabdian itu di media sosial. Artinya tidak harus misalnya di media yang Mas Wawan sebut media arus utama. Saya lebih sepakatnya media media cetaknya. Kalau yang kemudian yang digital ya digital, media digital. Kalau mau lebih lengkap media jurnalistik cetak, tapi ini hanya soal istilah. Jadi tak hanya yang di media jurnalistik, tetapi di media sosial pun sekarang, apalagi media sosial ya, jangkauannya lebih luas. Karena perbedaan paling hakiki antara tulisan akademik dan publikasi yang di publikasi akademik dan publikasi
non akademik atau di luar akademik itu pada sasarannya, lebih pada sasarannya. Saya sering menyebutnya kalau tulisan-tulisan akademik yang dipublikasi di jurnal itu untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Artinya ketika misalnya saya akademikus di bidang matematika atau sains, ilmu pengetahuan, maka saya hanya akan masuk ke jurnal-jurnal, meskipun nanti ada irisan dengan jurnal humaniora dan sebagainya. Ini makanya lebih khusus. Khalayak atau sasarannya sangat lebih khusus dan bidang kajiannya pun sangat khusus atau bentuk cara penulisannya terutama itu sangat teknis ya, sangat teknis sesuai dengan keilmuan. Tentu soal sistematika ada keseragaman, tetapi kerangka teoritis dan sebagainya sudah sangat spesifik. Nah, ini berbeda ketika kita menulis untuk media massa atau media yang lebih luas. Saya menyebutnya sebagai sasaran orang yang berkebutuhan umum. Jadi bagaimana misalnya penelitian atau pengabdian di bidang bahasa ya, di bahasa itu bisa dinikmati oleh orang di luar sana yang memiliki basis atau bidang kehidupan sehari-harinya atau bidang keilmuannya di bidang fisika atau mungkin ekonomi atau sosiologi. Bagaimana ansih bicara penelitian bahasa itu bisa dibaca oleh mereka juga. Begitupun misalnya untuk penelitian-penelitian sains, bagaimana ada teori-teori kimia, ada penjelasan-penjelasan kimiawi bisa dibaca oleh orang yang sangat awam bidang kimia misalnya. Ini makanya tantangannya semakin besar. Tantangannya besar hanya pada masalah adjustment kalau menurut saya, pembiasaan tadi sudah disinggung Mas Wawan mengenai intinya pada gaya narasi yang lebih santai. Beliau menyebutnya itu. Nanti saya akan memperlihatkan perbedaan ya secara spesifik antara tulisan atau artikel ilmiah akademik dan artikel ilmiah populer. Nah, untuk peneliti, Anda ini yang meneliti lalu melakukan pengabdian, ini kan bisa melakukan keduanya atau mempublikasikan karya dalam dua bentuk, baik ilmiah akademik maupun ilmiah populer. Mungkin selama ini sebagian besar lebih banyak mempublikasikan sebagai karya artikel ilmiah akademik. Saya perlu sedikit menyentil bahwa ada pemahaman yang keliru ketika orang menyebut artikel populer. Seolah-olah itu ngawur, artikel yang tidak ilmiah. Hanya namanya memang kadang disingkat menjadi artikel populer. Entah bentuknya misalnya kalau di Suara Merdeka rubriknya namanya wacana, di Kompas tadi opini. Tapi intinya adalah bahwa itu adalah jenis artikel ilmiah. Karena berdasarkan keilmuan. Nah ini yang sering orang rancu, seolah-olah ketika menulis di media massa itu tidak ada basis keilmuannya. Ada, cuma memang hanya caranya yang berbeda. Cara penulisannya. Ini masalah apa ya, misalnya lebih pada sudut pandang si penulis ketika dia menulis untuk orang yang berkebutuhan khusus dengan yang berkebutuhan umum atau masyarakat yang lebih luas ini tentu berbeda. Nah, ini di layar ada bagaimana sebuah tulisan ilmiah akademik dipopulerkan. Monggo dilanjut untuk next Mbak Karina yang membagi atau siapa? Mbak Santi. Oh, Mbak Santi. Ini konsep ya. Tolong kembali ke tadi konsep soal ilmiah populer yang banyak dikeliru pahami. Saya lebih suka memakai istilah keliru timbang salah karena salah urusannya dengan hukum ini. Jadi dikeliru pahami ini seolah-olah yang ilmiah populer itu tulisan ngawur pun tanpa ada basis keilmuan. Karena bagaimanapun artikel terutama yang ditajuki di koran-koran misalnya atau di koran daring maupun koran cetak itu ada wacana, ada opini, intinya adalah artikel opini ya, artikel yang mengungkapkan pendapat pribadi penulis itu tetap bersifat ilmiah. Saya menulis dengan gaya yang lebih kolom ya, lebih mendekati kolom atau bahkan
Mungkin dalam kategori yang lain itu bisa disebut esai. Esai ini karya sastra, jadi di halaman opini. Misal saya menulis misalnya kita belum di bumi manusia. Jadi saya menulis tentang film Bumi Manusia karya Hanung. Saya tidak menyoroti ekranisasi ya, ekranisasi novel, tetapi lebih pada bagaimana perubahan-perubahan dan hal-hal yang spesifik bersifat narasi maupun aspek teknis dari film itu. Dengan tulisan yang sangat santai, saya bercerita, saya menonton film dan sebagainya. Itu waktu saya kirim ke Suara Merdeka, meskipun saya ada di sana ya, teman yang bertugas juga mengatakan, loh, kok kayak gini masuk artikel opini. Ya itu opini saya, cuma saya menulisnya dengan sangat ringan. Meskipun bentuknya sangat kolom ya, bentuk kayak semacam kolom, saya bercerita itu, lalu saya bercerita tentang bagaimana novel Bumi Manusia dulu ketika tahun 90-an awal itu harus dibaca dengan curi-curi. Dan di sana saya menceritakan bahwa saya menonton dengan kaum muda yang lebih menyukai pemeran Minke ya, yang main jadi Dilan itu ketimbang karya sastra Pramnya itu. Jadi itu hanya soal ragam penyajian. Tetapi apakah saya ngawur? Apakah saya tidak ilmiah? Saya bisa membuktikannya di sana ada basis keilmuannya. Ada basis keilmuannya, entah itu dari perspektif bahasa, entah itu dari perspektif budayaan, bahkan perspektif perfilman. Itu ada basis keilmuannya di sana. Nah, memang kemudian orang terjebak pada kata populer, ngepop dan sebagainya ya. Itu seperti yang saya tulis di layar itu, topiknya sedang populer atau istilah orang zaman now itu viral. Nah ini mumpung banyak dosen kata viral dari konsep yang berbeda dari awalnya. Ini viral ini kan kata sifat dari virus. Virus itu semuanya negatif, tetapi semua orang sekarang pengen viral. Oke, ini ada perubahan bahasa, tetapi perubahan bahasa ini perlu kita lawan juga dengan perubahan bahasa. Ini dalam setiap kesempatan saya mengajar juga paling demen saya ini menyerang kata viral, karena orang sekarang pengen viral. Dan itu artinya adalah bersifat kevirus-virusan. Virus tidak ada yang positif. Semua virus itu negatif. Kita sedang mengalaminya sekarang. Oke, itu sekadar intermezzo ya. Jadi topik yang viral ini sering jadi topik sering jadi isi dari tulisan artikel 50. Nanti saya bandingkan dengan yang penelitian ya. Apakah penelitian atau pengabdian yang bersifat akademik itu bisa dipopulerkan? Jawabannya dulu bisa, sangat-sangat bisa. Tadi saya menyebutnya, Mas Wan juga saya menyebut, saya ditulis sebagai berita ya, atau artikel. Ini sama kita yang untuk dua strategi kalau menurut Mas Wan. Ini saya perbedaan antara artikel ilmiah akademik dan ilmiah populer. Ini dari sudut pandang pembacanya, aspek pembacanya ilmiah profesional, spesialis dalam suatu disiplin ilmu, meskipun tidak menutup kemungkinan orang di luar disiplin ilmu itu membaca. Mungkin yang beririsan atau berkaitan itu dengan topik yang ditulis. Kalau ilmiah populer jelas masyarakat umum atau awam atau halayak yang lebih luas. Jadi siapapun, usianya pun bisa dari pokoknya orang yang sudah bisa baca, anak yang sudah bisa baca hingga nenek kakek. Lalu soal atribusi penulis ini sangat penting ini. Kalau ilmu akademik ini sangat strict, karena kualifikasi di situ akan dilihat apakah dia pas meneliti atau menulis artikel di bidang yang ditulis. Di ilmu populer ini lebih terbuka, tetapi hampir sebagian besar media jurnalistik mempertimbangkan atribusi ini. Apa? Untuk menjaga muruah keilmiahannya tadi. Jadi misal
saya menulis ya, mungkin saya dan Mas Wawan bisa bersembunyi di bawah atribusi sebagai wartawan. Wartawan itu boleh apa saja, menulis politik, menulis macam-macam, jadi agak terbebas. Itu saya pernah menuliskannya menjadi mahasiswa pasca sarjana. Ini ada prodi saya ini, Pak Hari Bakti, sehat selalu Pak. Jadi saya cantumkan itu karena materi topik yang saya bahas itu berkaitan dengan bidang studi tadi. Jadi saya cantumkan sekaligus ya, terus terang saya ingin memamerkan kepada orang lain, ini saya sekolah lagi, waktu itu saya sekolah lagi karena setelah 30 tahun saya tidak sekolah, saya sekolah lagi. Mungkin saking bangganya saya tulis. Jadi itu satu-satunya saya menulis di Suara Merdeka dengan mencantumkan atribusi sebagai mahasiswa pasca sarjana Bahasa Indonesia UNES. Nah, artinya meskipun sebenarnya atribusi itu tidak penting untuk tulisan ilmiah populer, tetapi itu jadi pertimbangan untuk menjaga muruah keilmiahannya. Kemudian gaya penulisan ini yang paling penting. Ini yang paling sering jadi jebakan Batman bagi kalangan akademik ketika mau menulis di media massa atau media jurnalistik. Ini gaya penulisan akademik cenderung kaku, dingin, ya, tidak emosional, karena memang ada tujuannya objektif. Ini dari aspek bahasa yang dingin. Misal salah satu contoh kata, tidak mungkin kita jumpai ada kata bikin di karya tulis akademik. Ada kata bikin, sinonim dengan buat, dengan membuat, dengan, tetapi kata bikin nyaris, apalagi ada kata banget, itu mesti dicoret itu langsung. Karena itu dianggap bukan bahasa yang baku. Padahal banget itu sebenarnya baku. Ini hanya masalah rasa atau konotasi dari diksi yang diambil. Tapi yang jelas itu cirinya bagaimana ketika saya bikin penelitian, dengan orang mengatakan saya membuat penelitian atau melakukan penelitian, itu rasanya memang agak kaku daripada yang akrab tadi. Saya bikin penelitian. Nah, pilihan populer ini gayanya informal, anekdotik, bahkan sering sekarang mulai muncul kecenderungan orang menulis dengan gaya satiris ya, gaya satiris, bahkan cenderung ironik ya, cironik. Nah, soal satire dan sebagainya yang berkembang di media sosial ya, di YouTube, di macam-macam ini, kayaknya para dosen bahasa perlu ini meneliti kenapa kok orang mudah sekali menyebut sesuatu yang sedikit mestinya sebenarnya gayanya ironi, tetapi orang menyebutnya satire. Ini berkembang. Jadi kalau saya agak terganggu juga dengan orang mudah sekali menyebut misalnya satu tulisan atau satu produk YouTube itu sebagai karya produk satire. Padahal itu mungkin ironi. Mungkin yang di mojok.co itu banyak orang menyebutnya satire. Nah, jadi ada pemahaman. Nah, ini tanggung jawab peneliti mungkin yang bahasa khususnya. Bagaimana, kenapa orang bisa keliru menerapkan kata satire dengan satiris. Ini intermezzo ya, tapi intinya bahasa ilmu populer jelas informal, anekdotik, personal bahkan, dan yang sangat-sangat penting ini menghibur. Sangat penting ini menghibur agar tidak kaku tadi. Kemudian yang lebih khusus tentang kalimat. Kalimat ilmiah akademik cenderung kompleks dan relatif panjang. Penuh dengan istilah teknis. Sementara ilmiah populer kalimatnya singkat, sederhana, mudah dibaca, bahasanya memakai kata-kata atau diksi keseharian populer, bahkan bahasa gaul bisa dipakai. Saya termasuk orang yang ketika menulis untuk karya artikel itu, artikel maupun kolom yang banyak memanfaatkan bahasa gaul. Karena saya berprinsip, dan ini mungkin berseberangan dengan kebanyakan orang bahasa yang mengatakan bahasa gaul ini merusak bahasa Indonesia, mengatakan bahasa gaul memperkaya bahasa Indonesia.
Makanya saya menulis apapun sering memunculkan bahasa gaul, karena saya yakin itu memperkaya. Contohnya sudah banyak yang masuk menjadi lema dalam kamus, yaitu dari bahasa gaul. Kemudian soal referensi ini, ilmu akademik menyertakan footnote, ilmu populer, susah ini kalau mau. Makanya saya sering merasa aneh ketika ada tulisan misalnya, katakan yang dikirim ke Suara Merdeka, ya, kebetulan saya tahu, saya bukan redakturnya, saya tahu atau sudah terlanjur dimuat, ada nama orang yang masuknya kutipan, ya. Saya merasa agak aneh karena di sana tidak ada daftar pustaka. Di artikel itu tidak ada daftar pustaka. Maka salah satu caranya ketika memang kita harus mengutip pendapat orang untuk tulisan yang dipublikasi non akademik, ya, itu lebih baik ditulis lengkap namanya, judul buku yang dikutip apa, tahunnya, sudah cukup. Jadi orang tahu bahwa itu mengutip dari karya siapa, judulnya apa, tahun berapa. Cukup itu, dan itu disebutkan ya sedikit memakan tempat, ya. Ketimbang misalnya Asikin 2021. Ini Asikin yang mana? Padahal mungkin tahun 2021 itu Asikin banyak, ada Saroni Asikin, ada mungkin siapa Asikin dan sebagainya. Ini yang siapa? Nah, saya sering menjumpai itu, dan ini beberapa dari Anda pun pernah ya menulis dengan mencantumkan kutipan atau sitasi itu hanya nama dan tahun. Jadi saran saya diperpanjang sajalah. Jadi orang jelas kalau memang itu diperlukan sebagai kerangka teoritisnya, panjangkan saja. Oke, monggo dilanjut. Tadi perbedaan yang jelas. Yang sekarang ini saya langsung masuk ke hal yang sangat praktis, semoga bermanfaat, ya. Saya mengatakan yang belum disampaikan oleh Mas Budi, ya, Mas Wawan lebih pada konsep besarnya. Nah, ini saya lebih detailnya atau lebih teknisnya. Sekali lagi ini hanya tawaran. Anda bisa melakukannya dengan apa? Karena saya nanti bicara soal sistematika yang lebih berurutan. Ini ringkasan konsep artikel 5 populer baik dari hasil penelitian maupun pengabdian. Yang penelitian sebenarnya kalau menurut saya dari hasil riset ini lebih sederhana, hanya bentuknya menyederhanakan. Saya tidak mengatakannya meringkas, tetapi lebih menyederhanakan cara penyampaian. Mungkin bentuknya lebih ringkas. Misal semester kemarin ini masih berlangsung itu saya mengajar mata kuliah ilmu populer. Itu saya memberi, dan alhamdulillah beberapa mahasiswa ini sudah menulis, ya. Menurut saya standarnya sudah cukup untuk ya, saya selalu mengatakan bukan hanya saya yang berperan tapi mereka juga. Itu saya beri ringkasan sistematika yang lebih ya, yang saya sampaikan di sini. Jadi mohon maaf, bukan saya memperlakukan Anda sebagai mahasiswa saya, tetapi saya menganggap ini lebih praktis untuk diterima, untuk dipahami bagaimana menuliskan dari apapun lah, dari penelitian, pengabdian ataupun opini murni. Konsepnya hampir serupa atau